Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Tetap masih dalam suasana untuk menyambut perayaan Natal, menyambut kelahiran Kristus Raja kita yang sudah lahir bahkan juga sudah mati untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Natal itu sebenarnya artinya adalah kelahiran. Jadi Natal itu bisa dipakai untuk kelahiran apa saja, termasuk kelahiran kita masing-masing. Namun bahasa itu kadang mengalami penyempitan makna. Dalam berjalannya sejarah, kata Natal itu akhirnya digunakan secara spesifik mengacu kepada kelahiran Kristus Juru Selamat Sang Mesias. Jadi sekarang orang kalau menyebut Natal, yang ada dalam pikiran mereka pasti mengacu kepada kelahiran Kristus yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh muka bumi ini. Saya sungguh sangat bersyukur saudara, dan ada perasaan yang beda setiap memasuki bulan Desember, mendengar lagu-lagu Natal dikumandangkan di shopping center, di mall-mall. Ada sesuatu yang berbeda, ada pesan keselamatan di sana, pesan Injil disampaikan di sana. Karena itu kita bersyukur kalau masih bisa merayakan Natal pada tahun ini. Dan hari ini kita akan belajar kembali dalam renungan malam yang saya bagikan ini dengan judul Firman yang menjadi manusia, yang diambil di dalam ayat hafalan kita dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Kristus di sini dinyatakan sebagai firman yang menjadi manusia. Saudara, kitab Wahyu 19 ayat 13 memberikan kita satu penjelasan bahwa Kristus itu adalah sang firman Allah itu sendiri. Di sana dikatakan Wahyu 19:13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi Kristus itu adalah firman itu sendiri. Ya, kalau kita kembali mundur di Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos yang ada dalam ayat ini menggambarkan keberadaan Allah, spoken word. Jadi eksistensi Tuhan dinyatakan saat Dia berbicara, lalu Tuhan yang berbicara ini, Tuhan yang berfirman ini sekarang sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Dia yang penuh kemuliaan datang ke surga yang demikian fana ini, dan Ia rela memberikan nyawanya bagi kita. Dan kemuliaan itu diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Tentunya ini menggambarkan kemanusiaan Kristus yang adalah putra sulung dan satu-satunya yang menggambarkan kasih Bapa yang diberikan kepada manusia yang penuh dengan dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 14 ini ada dua karakter yang Yesus bawa dalam kelahirannya di dalam daging. Yang pertama adalah Ia itu penuh kasih karunia. Artinya Yesus penuh belas kasihan. Ia beranugerah kepada manusia, sehingga pada saat Ia datang ke muka bumi ini, maka Ia mau menyelamatkan. Ia berniat menyelamatkan manusia. Karena itulah namanya Yesus, Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh save, Yahweh yang menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus itu penuh kasih karunia. Dia bukan hanya penuh kasih karunia, Ia juga penuh kebenaran. Artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak ada yang salah. Ia hanya menyatakan kebenaran semata-mata. Karena itulah Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tokoh-tokoh agama manapun tidak pernah berbicara benar, saudara. Karena mereka semua manusia berdosa, mereka semua punya kesalahan. Tapi Yesus penuh dengan kebenaran. Artinya pesan yang disampaikan oleh Yesus adalah pesan keselamatan yang bila tidak ditaati akan membawa konsekuensi kekal.
Apa itu? Yaitu konsekuensi hukuman dari Tuhan kepada orang-orang yang menolak di neraka dan api kekal. Karena itulah dalam merayakan Natal kita harus bersyukur bahwa Sang Firman itu sudah menjadi manusia di dalam daging. Ada begitu banyak ayat-ayat referensi yang menggambarkan Kristus lahir di dalam daging. Misalnya di dalam Roma 1 ayat 3 di sana dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Saya juga membaca dalam Galatia 4 ayat 4, Filipi 2 ayat 7 dan sebagainya. Jadi mari dengan sukacita merayakan Natal, miliki pengertian yang benar. Natal bukan hanya sekedar holiday, Natal bukan hanya sekedar pesta pora, hura-hura seperti orang dunia merayakannya karena mereka tidak mengerti. Tapi kita sebagai orang percaya, Alkitab sudah memberikan pewahyuan bahwa Kristus datang di dalam daging untuk menyelamatkan manusia karena dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan inilah yang kita rayakan setiap tahun dalam perayaan Natal. Haleluya, kiranya renungan malam ini memberikan kita pengertian sehingga kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar saat merayakan Natal. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.